5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas tentang bab bangun ruang sisi lengkung yang biasa kita singkat dengan BRSL. Kali ini merupakan video pertama di bab bangun ruang sisi lengkung ini dan akan mengulas tentang submateri luas permukaan tabung. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Nah, sisi lengkung ini yang akan kita bahas tabung, kerucut, dan bola. Kemudian untuk KD 4-nya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, ini membuat generalisasi luas permukaan tabung, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan tabung, kemudian membuat generalisasi luas permukaan kerucut, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan kerucut, membuat generalisasi luas permukaan bola, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan bola, membuat generalisasi volume tabung, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume tabung, membuat generalisasi volume kerucut, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume kerucut, membuat generalisasi volume bola, dan terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume bola. Nah, ini adalah ciri-ciri kita sudah menguasai tentang bab bangun ruang sisi lengkung. Kemudian untuk mempermudah memahami bab bangun ruang sisi lengkung ini, ada materi prasyarat yang harus sudah kita kuasai, diantaranya yaitu lingkaran dan bangun ruang sisi datar. Ya. Nah, untuk lingkaran kita ulas sedikit. Nah, ini lingkaran. Ada istilah panjang keliling, luas lingkaran, dan jari-jari lingkaran. Nah, untuk panjang keliling yang disimbolkan dengan K, ini adalah tali yang membatasi lingkaran. Ya, dari sini ketika kita ukur sepanjang tali yang hitam ini sampai ke sini lagi, ini namanya keliling atau panjang keliling. Ya, dari sini muter sampai sini itu panjang keliling. Nah, panjang keliling ini bisa kita tentukan dengan rumus ini. 2 kali pi kali R. Ya, dimana pi-nya itu nilainya adalah 22/7 atau kalau kita bulatkan menjadi 3,14. 3,14. Nah, itu nilai pi-nya. Kemudian R itu sendiri jari-jari lingkaran, yaitu jarak pusat lingkaran ini keluar ke keliling lingkaran ini. Boleh dari sini ke sini, dari sini ke sini, pokoknya dari titik pusat lingkaran keluar itu jaraknya sama, yaitu jari-jari. Ya. Jadi sekali lagi untuk panjang keliling, panjang tali yang mengitari lingkaran ini itu rumusnya 2πr. Kemudian ada yang dikenal dengan luas lingkaran. Nah, kalau luas lingkaran adalah luas daerah. Kalau di sini adalah yang kuning ya, yang berwarna kuning. Itu luas daerah yang kuning ini namanya luas lingkaran. Nah, bisa dihitung dengan rumus pi R kuadrat.
atau Pi kali R kali R ya. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk konsep luas juring dan panjang busur nanti kita bahas lagi ketika akan digunakan ya. Untuk kali ini, pertemuan ini yang akan kita gunakan adalah rumus luas lingkaran dan keliling lingkaran ya. Utamanya keliling lingkaran. Kemudian kita lanjut ke prasyarat yang kedua, yaitu bangun ruang sisi datar. Akan saya ulas sedikit yang akan kita gunakan di video kali ini, itu mengenai prisma ya. Prisma ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sepasang sisi sejajar dan kongruen. Nah, ini sepasang sisi. Sebenarnya ini minimal memiliki satu pasang sisi sejajar dan kongruen. Kongruen ini artinya ukurannya sama dan bentuknya sama ya. Nah, ini contohnya saya ambil prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini dilihat dari alasnya. Kalau alasnya segitiga, maka kita namakan prisma segitiga. Kalau alasnya segi empat, ya kita namakan prisma segi empat, dan seterusnya. Nah, pada gambar ini, sepasang sisi sejajarnya yang kongruen itu adalah atas dan bawah. Nah, ini atas dan bawah ini. Ya, ini berbentuk segitiga, makanya tadi namanya prisma segitiga. Kemudian sisi yang sejajar tersebut umumnya disebut alas dan tutup. Nah, ini alasnya, ini tutupnya. Nah, jadi yang sejajar ini kita istilahkan biasanya alas dan tutup. Ya, jadi ini tutup, yang ini alas. Sebenarnya terbalik juga tidak masalah. Ini alas, ini tutup, nggak apa-apa. Ya, toh kongruen ya, ukurannya sama. Kemudian sedangkan jarak antara keduanya, jarak antara alas dan tutup itu, ini kita kenal dengan tinggi prisma. Nah, jarak segitiga yang atas dengan yang bawah ini, itu kita kenal namanya tinggi prisma. Atau panjang rusuk ini namanya tinggi. Dari sini ke sini pun tinggi. Dari sini ke sini pun tinggi ya. Gitu. Nah, kemudian rumusnya untuk volume prisma kita sudah dapatkan di kelas 8, yaitu luas alas kali tinggi. Kalau di sini bentuknya segitiga, berarti di sini luas segitiga kali tinggi ya. Kalau ini bentuknya berupa jajar genjang, berarti luas jajar genjang kali tinggi. Nah, itu untuk rumus volume. Untuk luas permukaannya, yaitu 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. LST ini luas sisi tegak ya. Nah, luas sisi tegak ini adalah luas dinding yang berdiri ini ya. Kalau di segitiga dindingnya berarti ada 3. Nah, ini yang depan persegi panjang, kemudian yang persegi panjang yang sebelah kanan, kemudian persegi panjang yang sebelah kiri ya. Kalau dijumlahkan itu namanya luas sisi tegak. Untuk luas alas, ini alas ya. Kenapa dikali 2? Karena dengan tutup, karena sama, makanya disekaligusin 2 kali luas alas. Nah, untuk luas sisi tegak, nah selain menghitungnya manual, nilai persegi panjang yang depan, yang kanan dengan yang kiri dijumlahkan, ini kita bisa gunakan sekaligus ya, yaitu menggunakan rumus persegi panjang. Yaitu ketika ini dibuka ya, akan membentuk persegi panjang yang terdiri dari 3 persegi panjang ini. Nah, sehingga panjangnya itu adalah besarnya sama dengan keliling alas. Jadi ini tambah ini baru kalikan tinggi. Itu luas sisi tegak. Jadi rumus luas sisi tegak untuk prisma adalah keliling alas kali tinggi. Nah, pada video kali ini yang akan kita gunakan ini adalah ini luas permukaan 2 kali luas alas tambah luas sisi tegak. Kemudian luas sisi tegaknya adalah keliling alas kali tinggi ya. Gitu. Kita lanjut ke materi utamanya. Nah, untuk bab bangun ruang sisi lengkung ini akan ada 3 pertemuan
Yang pertemuan pertama itu tentang tabung yang akan mengulas luas permukaan. Nah, ini ya bentuk tabung. Kalau kita lihat bentuknya, ini sudah kita bisa simpulkan tabung ini merupakan prisma. Kenapa prisma? Tadi sudah diulas. Prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sepasang sisi yang sejajar dan kongruen. Nah, ini alas dan tutup ini berupa lingkaran, ini sejajar, kemudian kongruen, ukurannya sama, bentuknya sama. Nah, maka tabung ini merupakan bagian daripada prisma. Nah, sehingga di dalamnya rumusnya akan bisa diturunkan dari rumus-rumus prisma. Nah, tetapi sebelum ke rumus-rumusnya, rumus permukaan tabungnya, kita kenal dulu unsur-unsur pada tabung. Ada yang disebut dengan alas, ini sudah tadi ya, yang namanya alas itu biasanya yang di bawah. Kemudian tutup. Nah, untuk tabung, alas dan tutup berupa lingkaran. Kemudian ada yang disebut dengan selimut. Nah, pada prisma, sisi yang seperti ini namanya sisi tegak. Nah, untuk tabung, kita kenal yang namanya selimut ya. Nah, selimut dengan sisi tegak itu sama ya, yang seperti ini istilah saja. Jadi untuk yang ini alas, yang atasnya tutup, untuk yang tegaknya ini namanya selimut. Kemudian, nah ada istilah jari-jari alas. Nah, karena berupa lingkaran, maka ada kaitannya dengan jari-jari ya, seperti ini. Jari-jari itu adalah titik pusat lingkaran ke luar, ke keliling lingkaran. Ini jaraknya, itu namanya jari-jari alas. Kemudian ada yang disebut dengan tinggi tabung, itu jarak lingkaran atas dengan lingkaran bawah atau panjang rusuk ini ya. Maaf, ini bukan rusuk. Ini hanya pelukis saja. Jadi dari sini ke sini ini tinggi tabung, dari sini pun ke sini tinggi tabung, atau jarak pusat lingkaran alas dengan pusat lingkaran tutup. Nah, ini pun tinggi ya. Kemudian kita lanjut ke jaring-jaring tabung. Kalau dibuka menurut rusuk-rusuknya, maka akan menjadi 3 buah bangun datar. Ya, yang pertama untuk selimut. Nah, ketika kita lepaskan alasnya, kita potong, yang ini potong, kemudian kita iris. Kemudian kita lebarkan seperti ini, luruskan, maka selimut ini akan membentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang yang panjangnya adalah ini 2 PR. Kenapa 2 PR? Nah, karena panjang ini yang biru ini sama saja dengan panjang tali ini yang mengitari lingkaran. Siapa? Ya tentunya keliling lingkaran. Keliling lingkaran tadi di materi prasyarat saya sudah ingatkan, keliling lingkaran rumusnya adalah 2 PR. Nah, makanya persegi panjang selimut ini panjangnya adalah 2 PR. Kemudian lebarnya, ya lebarnya ini sama dengan tinggi prisma. Nah, sehingga luas selimut ini kita gunakan rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 2 PR, lebarnya T. Maka luas selimut ini rumusnya adalah 2 PR T. Atau kalian bisa langsung menggunakan turunan rumus dari prisma. Luas sisi tegak itu kan keliling alas kali tinggi. Nah, luas selimut sama dengan luas sisi tegak. Keliling alas kali tinggi. Ya, keliling alasnya karena berupa lingkaran 2 PR. Jadi sama saja ya. Nah, boleh menggunakan logika seperti ini. Dibuka, boleh langsung menggunakan rumus turunan dari prisma. Luas sisi tegak itu keliling alas kali tinggi. Keliling alas 2 PR, tingginya sama T, 2 PR T. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk alasnya saya yakin tidak aneh lagi. Ini berupa lingkaran, ya luasnya PR kuadrat. Kemudian tutupnya juga sama, karena berupa lingkaran. Kalau jari-jarinya R,
maka luasnya pun PR kuadrat. Nah, sehingga ketika ditanya luas permukaan, maka ini terlihat sekali, kalian tinggal jumlahkan saja luas selimutnya ditambah luas alas ditambah luas tutup, karena ini ada 3 bagian. Jadi ini rumusnya. Luas permukaan itu luas selimut ditambah luas alas tambah luas tutup. Nah, karena luas tutup ini sama dengan luas alas, nah ini dengan ini nilainya sama, maka luas tutup ini boleh diganti dengan luas alas. Karena sama nilainya ya. Jadi luas alas tambah luas alas. 1 luas alas tambah 1 luas alas. Maka menjadi 2 luas alas. Nah, sehingga rumusnya boleh seperti ini. Luas selimut ditambah 2 luas alas. Nah, lebih lanjut lagi kita bisa turunkan luas selimut. Rumusnya apa? Tadi 2πRT. Nah, ini ditambah 2-nya dari sini. Luas alasnya apa tadi? Luas alasnya PR kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, di 2 suku ini dan ini, ada unsur yang samanya. Siapa? 2πR. Ini ada 2πR. Suku yang kedua pun ada 2πR. 2πR. Ini R kuadrat, artinya R-nya ada 2 ya. R kali R. Ketika 2πR-nya kita keluarkan, untuk suku pertama, ya tinggal T. Untuk suku kedua, kalau 2πR-nya dikeluarkan, karena R-nya ada 2 di sini, berarti tinggal 1 R lagi di sini. Maka rumusnya kita kenal, luas permukaan tabung ini untuk keseluruhan ya, permukaan tabung keseluruhan itu adalah 2πR dikali dalam kurung T ditambah R. Nah, ini ya rumusnya. Nah, tapi saya perlu tekankan, tolong hati-hati, rumus luas permukaan ini untuk permukaan keseluruhnya. Artinya ada alas, ada selimut, ada tutup. Hati-hati ketika kalian menghadapi suatu soal yang ada kalimat tabung tanpa tutup. Kalau tabung tanpa tutup, ditanya luas permukaannya, berarti tidak ada tutupnya, karena tanpa tutup. Nah, maka kalau luas permukaan tanpa tutup, hati-hati kalian tidak bisa menggunakan rumus ini. Kenapa tidak bisa menggunakan rumus ini? Karena rumus ini itu luas permukaan keseluruhnya, ada tutup, ada alas, ada selimut. Ketika di soal ditanya luas permukaan tabung tanpa tutup, ya tidak boleh menggunakan rumus ini. Nah, makanya saya rekomendasikan kalian menggunakan rumus awalnya saja yang ini. Jadi luas permukaan ini lebih aman ya. Luas permukaan itu luas selimut tambah luas alas tambah luas tinggi. Logikanya dari mana? Ya dari sini. Luas selimut ditambah luas alas tambah luas tutup. Ketika nanti ditanya luas permukaan tabung tanpa tutup, kalian tinggal hilangkan ininya saja. Kenapa? Karena tanpa tutup kan. Ya. Jadi rumusnya luas selimut tambah luas alas. Nah, caranya gimana? Kalian hitung manual satu-satu. Luas selimutnya hitung menggunakan rumus ini, nanti dapat nilainya. Kemudian untuk luas alasnya sama, kita hitung terpisah, dapat nilainya. Nah, nilai-nilainya nanti masukkan ke sini, jumlahkan. Nah, dapat luas permukaan tanpa tutup. Nah, jadi sekali lagi kalian tolong diingat ini, dan saya rekomendasikan kalian sebenarnya menggunakan rumus ini saja. Jadi ketika ditanya luas permukaan, ya kalian hitung satu-satu luas selimutnya berapa, luas alasnya berapa. Kalau ditanya keseluruhan pun, untuk menghitung luas tutup tidak harus dihitung lagi. Kenapa? Karena luas alas dengan luas tutup sama. Jadi tinggal masukkan. Ya. Nah, untuk keseluruhannya, boleh menggunakan ini, boleh menggunakan rumus ini. Hanya tadi pesan saya, ketika ditanyanya luas permukaan tanpa tutup, hati-hati tidak boleh menggunakan rumus ini. Ya, nanti jatuhnya kalian salah. Kemudian kita lanjutkan, untuk lebih memahaminya, saya berikan contoh soal. Perhatikan gambar tabung di bawah ini.
Nah, ini ada tabung, tingginya 15 cm. Kemudian jari-jari alasnya diketahui ini 7 cm. Ditanya luas permukaan tabung tersebut. Nah, di sini ada keterangan, Pi-nya kalian gunakan 22/7. Nah, kita jawab. Diketahui T sama dengan 15 cm, R-nya 7 cm. Ditanya luas permukaan. Nah, di sini tidak ada embel-embel luas permukaan tanpa tutup ya tabungnya. Jadi kalian boleh menggunakan rumus yang ini, yang turunan, yaitu 2PR dikali T tambah R. Atau kalian boleh juga silakan dicoba untuk yang dipisah tadi ya, luas permukaan sama dengan luas selimut ditambah luas alas ditambah luas tutup. Silakan. Nanti hasilnya sama atau tidak. Di sini saya perlihatkan menggunakan rumus yang ini ya. Kenapa bisa menggunakan rumus ini? Karena ditanya ya keseluruhan luas permukaannya. Jadi ada 3 unsur: alas, tutup, selimut. Oke, kita substitusikan nilai-nilainya ke rumus ini. 2-nya dari sini, Pi-nya 22/7, R-nya jari-jarinya 7 cm dikali, nah ini yang di dalam kurung tingginya 15, R-nya 7. Nah ini. Nah, kemudian ini karena ada pecahan dan operasinya kali, ini bisa disederhanakan. 7 dibagi 7. Nilainya 1. Yang lainnya ditulis lagi ya, 2, 22. Kemudian untuk yang di dalam kurung dihitung. 15 ditambah 7, 22. Nah, kemudian kita hitung lagi 2 kali 22, 44. Kemudian 1 kali 22, 22. Nah, cm pangkat 2-nya dari mana? Ini diperoleh dari cm kali cm. Ya, cm kali cm, ya cm kuadrat. Nah, ini. Kemudian kita hitung lagi 44 dikali 22, ya silakan dikotret. Nah, hasilnya adalah 968 cm pangkat 2. Ya. Ini hitungan biasa saja. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 968 cm per segi. Baik, kita lanjut ke contoh 2. Sebuah tabung memiliki keliling alas 125,6 cm. Jika tinggi tabung 15 cm dan nilai Pi yang kita gunakan, ini sarannya 3,14, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Nah, kita jawab, diketahui keliling alas. Ya, keliling alas karena berupa lingkaran berarti rumusnya 2 kali Pi kali R. Dan di sini keliling alasnya nilainya diketahui 125,6 cm. Nah, dari sini membentuk persamaan linear satu variabel. Ya, 2 dari sini, Pi-nya kita substitusikan nilainya 3,14. Kemudian R dikali R sama dengan 125,6. Nah, ini persamaan linear satu variabel, variabelnya adalah R. Kemudian kita selesaikan, pertama kalikan dulu nilai ini. 2 kali 3,14 diperoleh 6,28. Ini hasil kali ini. Dikali R sama dengan 125,6 cm. Ini ditulis lagi. Nah, untuk mendapatkan R ini, kita pindah ruaskan 6,28-nya. Karena asalnya kali, pindah ruas menjadi bagi. Sehingga R-nya ini tinggal sendirian ya, karena ini pindah. Sama dengan 125,6 dibagi 6,28. Nah, kalau kalian menggunakan alat hitung, saya kira tidak akan ada masalah ya. 125,6 langsung bagi 6,28, nanti diperoleh 20. Nah, untuk manual kita kotret. Nah, triknya kalian hilangkan dulu desimalnya supaya tidak pusing. Nah, ini pembaginya di sini 2 angka di belakang koma, berarti untuk menghilangkannya dikali 100. Ini kalau dikali 100 nanti komanya hilang. Nah, untuk yang ini kali 100 juga harus sama ya. Kalau yang penyebutnya dikali 100, maka pembilangnya dikali 100. Nah, ini kalau dikali 100 menjadi 12.560. Kalau ini dikalikan 100 menjadi 12.560
dibagi 628. Nah, komanya udah hilang ya. Silakan kotret di kotretan 12.560 dibagi 628 berapa. Nah, di sini sudah dihitung jari-jarinya 20. Nah, sehingga kita peroleh ya, jari-jarinya 20. Di sini pun diketahui tingginya 15. Nah, sehingga sudah diketahui nih jari-jarinya 20, tingginya 15. Kalau sudah diketahui dua unsur ini, jari-jari dan tinggi, ditanya luas permukaan, ya caranya sama seperti contoh soal 1. Nah, karena ini ditanyanya luas permukaan keseluruhan, boleh menggunakan rumus ini ya. Nah, kalau ditanya tanpa tutup, ya manual saja. Jadi luas alas ditambah luas selimut. Nah, kita masukkan ke sini 2, pi-nya 3,14, R-nya 20 cm. Kemudian T-nya tingginya 15 cm, jari-jarinya 20 cm. Tinggal hitung ya. 2 kali 3,14, 62,8. 20 cm-nya kita tulis lagi. Kemudian 35 ini dari mana? Dari penjumlahan tinggi dengan jari-jari, yaitu 15 tambah 20, 35. Kemudian kita kalikan 6,28 dikali 20 cm, maka diperoleh menjadi 125,6 cm. Kemudian 35 cm-nya kita tuliskan dulu. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi 125,6 kali 35 diperoleh 4.396. Nah, cm kuadratnya dari cm kali cm ya. Ini dibacanya cm persegi. Nah, jadi diperoleh luas permukaan tabung tersebut adalah 4.396 cm persegi. Nah, demikian penjelasan pertemuan pertama untuk bab bangun ruang sisi lengkung ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.